Oke, hai semua, kembali lagi sama aku. Sorry ya kalau misalnya aku udah lama nggak upload video. Oke, kita langsung aja ke tema hari ini, yaitu tentang prediksi karir dan juga keuangan kalian di sisa bulan Mei ini. Oke, kita langsung aja ke oracle cardnya. Ini. Aku ingetin lagi kalau ini general reading, jadi kemungkinan nggak bakal resonate sama kalian semua, tapi aku harap sebagian besar dari kalian semua itu bakal resonate sama ramalan ini. Dan ini bisa vice versa. Terus juga kalau misalnya aku lagi nge-shuffle kayak gini, usahain biar buat kalian nonton, jangan di skip, biar energi kalian bisa ikut masuk ke readingan ini biar lebih resonate. Oke, kita langsung aja ke temanya, itu prediksi karir dan juga keuangan kalian di sisa bulan Mei ini. Itu dari hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 30 Mei. 31 ya? 31 Mei. Oke. Karir dan juga keuangan kalian di sisa bulan Mei ini, prediksinya. Oke. Nanti aku bakal buat lagi karir dan juga keuangan di bulan-bulan berikutnya. One more please. Usahain jangan di skip, oke? Oke. Oke, nih. Jadi ini file 1, file 2, dan file 3. Oke. Tuh. Oke, aku bakal pakai ini. Nggak usah deh. Oke, ini file 1, file 2, dan file 3. Untuk file 1 ada Brilliant Idea. Untuk file 2 ada Crystal Clear Intention, dan file 3 ada Moon Cycles. Kelihatan gak sih? Moon Cycles. Oke. Jadi bisa kalian pilih file 1, file 2, dan file 3. Kalau kalian misalnya butuh waktu lebih untuk milihnya, kalian bisa pause video ini. Kita langsung aja ke file nomor 1. File nomor 1 yaitu Brilliant Idea. Jadi buat yang pilih file nomor 1, di sini ide-ide yang muncul dalam pikiran kalian, kayak misal tiba-tiba itu kalian punya ide, atau emang dari lama kalian itu punya ide, itu kalian take action aja, maju aja, jalanin aja ide kalian itu, karena ide itu merupakan bimbingan dari Tuhan untuk kalian atas segala masalah-masalah kalian. Oke. Jadi kalian disuruh untuk take action dalam menjalankan ide-ide itu, sehingga kalian bisa memperoleh hasil yang kalian inginkan lebih cepat. Kayak gitu. Jadi di sisa bulan Mei ini, karir dan juga keuangan kalian bakal mendapatkan ide-ide, entah itu ide yang sudah lama kalian miliki atau tiba-tiba kalian langsung mendapatkan ide. Jadi kalian disuruh take action atas ide tersebut. Oke. Kita langsung aja ke tarot readingnya, tarot cardnya. Oke, jadi aku ingetin lagi kalau ini general reading, jadi bisa resonate bisa enggak, tapi aku harap sebagian besar dari kalian itu bakal resonate sama ramalan ini. Terus ini juga bisa vice versa, dan kalau misalnya aku lagi nge-shuffle, usahain jangan di skip,
ditonton biar energi kalian bisa masuk ke readingan ini biar lebih resonate. Oke? Untuk yang pilih file nomor 1, bagaimana karir dan juga keuangan kalian di sisa bulan Mei 2020 ini. Oh ya, kalau misalnya kalian mau request tema itu kalian komen aja, oke? Feel free aja buat komen. Yang penting komennya itu baik-baik dan membangun. Hehe. Oh, kayaknya aku nggak semangat gitu. Oke, jadi ini ada Seven of Swords. What else? The Hierophant. The Hierophant. What? That's too much. Nine of Pentacles. Three of Wands. What else? Page of Pentacles. What else for who pick file number 1? The World, dan the Emperor. What else for who pick file number 1? Waduh, jatuh. Ada the Magician. What else? Jatuhnya banyak banget. Ada the Moon. Ada Ten of Swords. Ada Death. What else? The Chariot. Eight of Pentacles and Wheel of Fortune. One more, please. Okay, thank you. Page of Sword. Oke. Wait. Jadi kayak gini. Buat kalian yang pilih file nomor 1, di sini kalian itu diminta untuk berhenti menoleh ke belakang. Jadi kayak mungkin kalian atau planning kalian itu nggak berjalan mulus di bulan-bulan sebelumnya, di pokoknya sebelumnya itu mungkin nggak mulus. Jadi kalian mungkin pernah gagal. Kalian diminta untuk berhenti melihat atau menyesali yang terjadi terdahulu. Berhenti melihat ke belakang. Kalian harus menatap ke depan. Jadi di sini ada banyak banyak anugerah yang menanti di depan. Kesuksesan kalian itu ada di depan. Jadi kalian diminta untuk berhenti melihat ke belakang, berhenti menyesali apa yang sudah terjadi, kayak gitu. Jadi ya udah, kalian harus punya pikiran kayak gini. Jadi oke lah kalau misalnya udah berlalu, ya udahlah. Kalau emang gagal, dulu mungkin gue gagal, ya mungkin itu emang nggak terbaik buat gue, kayak gitu. Jadi kalian harus tetap berpikiran positif kayak gitu, menatap ke depan. Percaya kalau di depan itu pasti ada yang lebih baik buat kalian, yang menanti kalian. Karena di sini aku lihat kesuksesan kalian itu ada di depan kayak gitu. Tapi kalian diminta untuk berhenti menyesali yang kemarin-kemarin, berhenti juga melihat ke belakang kayak gitu, berhenti untuk terus memupuk-mupuk rasa penyesalan. Kalian diminta untuk lebih banyak-banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi berserah kepada Tuhan dan membantu orang-orang, terutama di bidang spiritual. Karena di sini ada the Hierophant. Bisa jadi juga kalau kalian yang milih file nomor 1 ini merupakan orang yang memiliki bakat spiritual. Karena di sini ada the Magician juga dan ada the Hierophant. Jadi kalian di sini mungkin mengerti tentang tarot atau spiritual lainnya. Bisa juga ada yang mungkin memiliki kelebihan
kelebihan-kelebihan di bidang spiritual seperti itu bisa jadi bahwa pekerjaan kalian itu karir kalian itu bisa berhubungan sama bidang spiritual, atau mungkin kalian bisa jadi kayak pekerjaan di bidang spiritual itu kayak misalnya ustadz, ahli agama, terus pendeta atau something like that kayak gitu, atau bisa juga pemuka agama kayak gitu. Jadi itu bisa kalian, karena di sini kalian memiliki kelebihan, atau kalian juga bisa menggunakan kelebihan kalian itu. Karena di sini aku lihat ya kalian itu mengerti tentang ilmu-ilmu kayak ilmu perbintangan, terus ilmu tarot, pokoknya bidang spiritual kayak gitu. Kalian diminta untuk mempergunakan kelebihan kalian itu. Ya, kalian benar di sini sih aku lihat tuh kalian benar-benar diminta untuk move on dari yang masa lalu, dari kegagalan, kehancuran kalian di masa lalu. Mungkin ada yang bangkrut, atau mungkin usahanya kandas, atau mungkin dirumahkan atau di PHK. Itu kalian diminta untuk mengikhlaskan itu, merelakan itu. Kalian diminta untuk tetap berpikiran positif dan melangkah maju, karena di depan ini ada kesuksesan yang benar-benar menanti kalian. Karena ini waktunya kalian, roda kehidupan kalian berputar. Enggak selalu roda kehidupan itu ada di bawah, pasti akan berputar ke atas juga. Jadi kalian diminta untuk percaya dan mulai mengikhlaskannya. Dan beberapa dari kalian aku rasa di akhir, di sisa bulan Mei ini akan menikmati hasil jerih payah kalian, kayak menikmati hasil kerja kalian. Beberapa dari kalian itu mungkin akan memetik hasil dari apa yang udah kalian tanam selama ini, entah itu perbuatan baik kalian, hasil kerja kalian, kesabaran kalian itu akan membuahkan hasil. Karena di sini ada Nine of Pentacles, berarti kalian akan menikmati hasil jerih payah kalian itu akan berbuah, dan kalian akan menikmatinya walaupun itu sendiri. Jadi kayak independen kayak gitu. Kalian akan memiliki rezeki yang lebih dari cukup, sehingga kalian diminta untuk memberi, membantu. Karena kita harus ingat kalau segala rezeki yang hadir, yang kita dapatkan itu nggak semuanya itu untuk kita. Itu juga harus dipergunakan untuk membantu sesama seperti itu. Dan untuk karir dan juga finansial kalian itu aku lihat kalian itu tenang aja sih sebenarnya, karena kalian itu selalu terlindungin. Di sini ada the word, jadi kalian itu terlindungin, memiliki kayak pelindung di segala sisi. Jadi kalian aman gitu. Kalian cuma diminta untuk berhenti melihat ke belakang, banyak-banyak belajar dan tetap berjuang. Jangan patah semangat, tetap berjuang, pantang menyerah. Karena di sini ada Eight of Pentacles dan juga ada Page of Swords. Jadi kalian benar-benar diminta untuk lebih berani, maju, take action, jangan menyerah. Jangan karena kegagalan di masa lalu kalian jadi putus asa, berpikiran negatif dan membuang-buang waktu, karena di depan sana ada kesuksesan yang menanti kalian gitu. Jadi untuk karir dan juga finansialnya itu, untuk karirnya itu ada beberapa yang di sini akan menikmati hasilnya, pekerjaannya itu lancar-lancar aja, sehingga dia akan mendapatkan rezeki, keamanan finansial, sehingga dia mampu untuk memberikan kepada orang lain kayak gitu. Energinya giving. Dan untuk beberapa orang, aku rasa di sini ada yang kayak di PHK, ada yang bangkrut usahanya kayak gitu, atau ada yang benar-benar nggak tahu. Jadi mungkin kalian itu ada yang gagal di masa lalu, kalian diminta untuk bangkit lagi. Di sini ada death, berarti ada reformasi lagi, ada kebangkitan, ada awal mula baru. Kalian diminta untuk memulai kembali usaha kalian, memulai lagi pikiran-pikiran positif, memulai lagi membuat planning atau ide-ide yang hadir dalam kehidupan kalian itu diminta untuk merealisasikannya. Karena seperti yang aku bilang, kesuksesan ada di depan mata kalian. Sekarang waktunya kalian untuk bangkit. Roda kehidupan kalian akan berputar, nggak akan selalu di bawah ya. Jadi di sini ada juga yang beberapa itu kayak bingung di antara kedua pilihan, kayak ada dilema itu. Aku pengen tahu ini The Chariot ini
Kenapa ada chariot di sini? Why the chariot is here? Why? Yeah, one more please. Oke, kenapa ada chariot di sini? Jadi kayak kalian itu bimbang antara kalian, mungkin ada dari kalian itu yang udah merasa bahwa kalian udah nggak cocok lagi di pekerjaan ini, kalian pengen coba pekerjaan yang lain atau something like that. Pokoknya ada energi perpindahan itu, dan ada pula yang kayak menetap, ada yang juga jadi kayak bingung antara pergi atau tinggal kayak gitu. Di sini terserah kalian sih, tapi kalau yang aku lihat sih dari tarotnya, lebih baik untuk kalian itu kalau misalnya nggak ada paksaan untuk pindah, kalau misalnya memang masih bisa dipertahankan, itu kenapa nggak dipertahanin pekerjaannya? Karena di sini kalau kamu misalnya tetap di pekerjaan ini, nggak ada alasan yang kuat untuk pindah, itu sebenarnya rezeki kamu di sini kayak gitu. Oke, itu sih aku lihat. Terus ya kalian diminta untuk banyak-banyak melakukan afirmasi sih, karena di sini ada The Magician. Jadi sebenarnya kalian harus percaya apa yang kalian inginkan itu. Kalau misalnya kalian fokus, kalian berdoa sama Tuhan, kalian tetap berpikiran positif dan percaya, itu kalian mampu untuk memanifestasikan apa yang kalian inginkan. Jadi kalian kayak banyak-banyak melakukan afirmasi, kayak kalian fokus apa yang benar-benar kalian inginkan, banyak-banyak berdoa, kalian bayangkan itu, dan ya kalau Tuhan berkehendak pasti akan dikabulkan kalau emang itu rezekinya untuk kalian kayak gitu. Kalian diminta banyak-banyak untuk mengikhlaskan sih di sini. Aku rasa energinya lebih banyak kayak gitu. Tapi kalau yang ada juga di sini ya yang jadi ada dua energi aku rasain. Jadi ada energi yang diminta untuk move on dari masa lalu, kegagalan, dan ada juga yang di akhir ini akan mendapatkan memetik hasil dari apa yang dia tanam selama ini, sehingga dia mampu untuk memberi bukan cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya seperti itu. Di sini juga kamu sebenarnya yang pilih file nomor 1 ini, kalian itu memiliki karisma, kalian itu orang yang bisa dikatakan orang yang memiliki kemampuan yang besar. Kalian juga memiliki kemampuan manifestasi, kalian punya spiritual yang kuat, kalian juga memiliki jiwa yang kuat, kayak bijaksana, tegas, mudah, bisa diandalkan dan dihormati oleh orang kayak gitu. Kalian diminta untuk menggunakan kelebihan kalian itu untuk mendapatkan yang kalian mau, seperti itu. Di sini ada the moon, about the secret. Jadi kalian harus percaya apapun yang terjadi di masa lalu itu untuk suatu kebaikan. Kalian diminta untuk melangkah maju, percaya aja. Itu sih saran aku. Jangan banyak terpuruk di masa lalu. Oke. Jadi kayak satu hari itu bisa kalian kayak merenungi, kok aku kayak gini atau kayak gimana, tapi setelah itu kalian harus percaya kalau yang terjadi itu untuk suatu kebaikan. Untuk suatu kebaikan, dan kalian diminta untuk tetap berpikiran positif, tetap berjuang, belajar, percaya hasil jerih payah itu, kerja keras itu akan membuahkan hasil. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan banyak-banyak berdoa dan berpasrah kepada Tuhan. Tapi tetap berjuang, jangan pasrah nggak melakukan apa, tapi pasrah tetap berjuang gitu. Sekarang kita ambil dari oracle cardnya. Untuk yang pilih file nomor 1, pesan dari Dewa Dewi untuk kalian yang pilih file nomor 1. Jadi about finansial sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ini yang belum punya pekerjaan itu, ya kalian diminta untuk melepaskan dulu, mengikhlaskan segala yang terjadi. Dan kalian ada juga yang kayak bingung antara dua pilihan, antara pindah pekerjaan atau tetap gitu. Tapi kalau lihat dari tarotnya sih aku rasa
Kalau misalnya nggak ada alasan yang menekan memaksa kalian untuk pergi, kalau misalnya masih bisa bertahan di sana, why not kayak gitu. Karena di sini emang rezeki kalian kayak gitu di pekerjaan itu. Jadi jangan cuma kalian bosen atau pingin pindah kayak gitu, kalian pindah, enggak, jangan. Kalian harus pikirkan itu masak-masak, oke, matang-matang. Kalau misalnya yang belum punya pekerjaan, kalian bisa juga mengembangkan skill-skill kalian. Kayak misalnya kalian punya ketertarikan terhadap tarot, kalian bisa mengembangkan itu, atau kalian memiliki ketertarikan terhadap perbintangan atau something like that, karena di sini ada The Magician dan juga The Hierophant. Jadi kalian memiliki tingkat spiritual yang berbeda kayak gitu. Kalian bisa membantu orang-orang, membimbing orang-orang, bisa juga counseling kayak gitu. Kalian diminta banyak-banyak membantu sih juga. Itu pekerjaannya. Ada juga yang pekerjaannya itu sebagai pemimpin, wirausaha. Ada juga yang sebagai pegawai. Ini ada juga beberapa itu kayak pilot, karena dia mengendarai suatu, atau driver atau pariwisata, pokoknya dia mengendarai sesuatu kayak gitu. Itu sih. Jadi untuk karir dan juga keuangan kalian di sisa bulan Mei ini bakal ada anugerah yang akan datang dalam hidup kalian. Jadi yang sudah berlalu, kegagalan masa lalu akan diganti dengan anugerah dan juga kesuksesan. Di sini di atas ini banyak kuning-kuning, berarti bakal ada happiness di akhir Mei ini. Kalian diminta untuk banyak-banyak berpikiran positif dan percaya, oke? Itu. Oke, pesannya dari Dewi-Dewi untuk kalian yang pilih file nomor 1. Ada purification. It's time for a cleansing, detoxification of your body and mind. Oke. Jadi kalian diminta untuk kayak yang aku bilang tadi, berhenti berpikiran negatif, menyesali apa yang sudah terjadi, menyesali masa lalu, berhenti melihat ke belakang, bersihkan pikiran dan hati kalian dari segala hal-hal negatif. Tetap berpikir positif, karena berpikir positif akan menarik hal-hal positif lainnya kayak gitu. Karena kalian memiliki kemampuan untuk memanifestasikan apa yang kalian inginkan. Jadi kalau misalnya kalian berpikiran negatif, kalian banyakan takut, ragu, berpikiran nanti kayak gini, nanti kayak gitu, negatif aja, itu yang bakal kalian tarik kayak gitu. Karena kalian memiliki kemampuan untuk itu. Jadi kalian diminta untuk banyak-banyak berpikiran positif. Bersihkan juga badan kalian dan juga pikiran kalian dari segala hal yang gak baik. Di sini juga kalian bisa membersihkan energi kalian dengan cara mandi air garam. Karena air garam itu kan NaCl, garam itu kan mengandung senyawa NaCl, jadi energi yang atau senyawa yang balance, seimbang, netral kayak gitu. Itu bisa membersihkan energi kalian. What else? Pesan dari Dewa Dewi untuk yang pilih file nomor 1. Jadi kalau misal kalian punya ide-ide yang tiba-tiba datang, atau ide-ide yang udah selama ini kalian ada di pikiran kalian tapi nggak kalian realisasikan, itu bisa kalian coba, karena itu merupakan bimbingan atau jawaban atas doa-doa kamu. Itu bimbingan dari Tuhan, dari semesta untuk doa-doa kalian itu. Medicine woman, oke. Jadi kayak yang tadi aku bilang, ini energinya tuh banyaknya yang giving. Kalian memiliki pengetahuan lebih, terutama di bidang spiritual. Kalian bisa membantu orang-orang yang membutuhkan itu, kayak meminta nasihat, kalian bisa bantu memberikan nasihat. Orang yang kebingungan misal di bidang spiritual, kayak butuh bimbingan, kalian bisa membantu itu. Karena kalian itu memiliki kemampuan untuk membantu orang untuk healing, untuk penyembuhan kayak gitu. Jadi kalian diminta untuk banyak-banyak membantu orang, baik itu dari segi material. Kalau yang memiliki kelebihan material, kalian bisa membantunya dari segi material, bisa juga dari segi spiritual kayak gitu. Karena di sini kalian memiliki kemampuan untuk itu. Karena dengan kalian membantu orang, kalian juga akan lebih cepat membuka
pintu abundance atau pintu anugerah dalam hidup kalian, seperti itu. Oke, one more please. Ada. Oke. Kayak yang tadi aku bilang. Tadi aku udah bilang kayaknya kalian itu memiliki kemampuan untuk memanifestasikan yang kalian inginkan. Dan di sini ya ada Sorceress. Jadi you are a magical person who can manifest your clear intention into reality. Jadi kalian emang memiliki kemampuan untuk memanifestasikan apa yang kalian inginkan. Jadi kalian diminta untuk lebih jelas dan yakin lagi apa yang sebenarnya benar-benar kalian inginkan. Jadi apa nih the highest prioritas kalian. Jadi prioritas tertinggi, prioritas utama kalian itu apa, kayak gitu. Kalian diminta untuk fokus terhadap itu dan banyak-banyak afirmasi sehingga yang kalian inginkan, ide-ide kalian itu mampu untuk menjadi kenyataan, seperti itu. Aku akan ambil dari sini kayaknya ini kali ya. Oke, ini dah. Waduh, jatuh banget. Untuk yang pilih file nomor 1 tentang karir dan juga keuangan kalian, jatuh. Ini jangan deh, yang ini aja, kartu dari sini aja. Aku ganti lagi deh, ini aja. Nggak usah deh. Oke, pesan dari semesta untuk kalian yang pilih file nomor 1 about your career and financial di sisa bulan Mei 2020 ini. Nih, I'm the dreamer of my dream. Kalian diminta untuk tetap bermimpi, tetap memegang teguh mimpi kalian. Jangan lupakan mimpi kalian. Oke, mungkin dulu-dulu mimpi kalian itu kayak cuma sekedar mimpi kayak gitu. Tapi it's okay, nggak semua yang kita pinginin itu langsung kita dapatkan. Semua itu butuh proses. Ada perfect timing di sini. Jadi semua itu akan terwujud di waktu yang tepat. Kalian harus tetap bermimpi, punya mimpi dan harapan itu. Jangan pernah putus asa, percaya yang terbaik akan datang di waktu yang tepat. Lalu ada I do whatever it takes to get closer to conscientiousness. Oke, jadi kalian harus percaya. Kalian nggak boleh pantang menyerah di sini. Kalian biarpun kalian gagal, kalian harus melakukan apapun itu, selama itu positif, kalian harus lakukan itu agar lebih dekat kepada kesuksesan. Kalian harus percaya kayak gitu. Jangan mudah menyerah. Oke, sesulit apapun, Tuhan tahu Dia nggak bakal memberikan cobaan yang lebih dari kemampuan umatnya gitu. Kalian harus percaya itu, tetap berjuang, jangan menyerah. Oke. Karena di depannya aku lihat beneran kayak ada happiness kayak gitu. Kalau kalian mampu untuk mengatasinya. There's a stream of love supporting my dreams. Percaya bahwa semesta, Tuhan itu akan membantu kalian untuk mensupport, memberikan support, dorongan, bantuan, dan semangat terhadap mimpi-mimpi kalian sehingga kalian bisa untuk mencapai mimpi kalian itu. Kalian diminta, jadi di sini kalian itu diminta untuk benar-benar tetap bermimpi dan percaya Tuhan dan semesta itu akan membantu kalian untuk mencapai mimpi-mimpi kalian itu di waktu yang tepat. Kalau emang itu untuk kalian percaya pasti itu kalian akan dapatkan. Oke? Sekarang aku bakal ambil pesan dari Kibi. Pesan dari semesta buat kalian yang pilih file nomor 1. Oke, jadi ini. Yang pilih file nomor 1, obsession. Oke, kalian diminta untuk jangan terlalu terobsesi terhadap, misalnya kalian pingin pekerjaan ini, kalian pingin beli ini, pingin dapetin ini, itu kayak gitu. Kalian tetap harus yakin, harus punya percayaan
kayak kalau emang itu yang terbaik buat kalian, ya kalian bakal dapetin kayak itu. Jangan jadikan keinginan kalian itu sebagai obsesi kayak gitu, karena itu nggak baik. Itu malah kayak menjadi penghalang kalian dalam mencapai yang seharusnya emang kalian dapetin kayak gitu, anugerah yang seharusnya kalian dapetin. Jadi kalian diminta untuk jangan terlalu terobsesi terhadap sesuatu. Jadi kayak let go aja, kayak ya go with the flow, kayak ikutin arus kayak gitu, tapi tetap berjuang, tetap percaya, tetap memiliki mimpi, tapi jangan jadikan itu sebagai obsesi kalian, oke? Lalu ada friends, oke, kalian bisa juga ini ada yang kerja sama teman, atau kalian buka usaha baru dengan join sama teman, atau bisa juga kalian itu minta pertolongan sama teman. Nanti bisa jadi teman kalian ini yang bakal memberikan kalian solusi atau bantuan terhadap masalah kalian gitu. Ada andil teman pokoknya. Kalian misalnya kayak ada waktu nih kalian kayak lagi curhat gitu sama teman, atau cerita minta bantuan sama teman, bisa jadi teman kalian memberikan solusi atau bantuan dari masalah kalian. Atau bisa juga kayak kalian ada ide nih buat buka usaha apa, kalian coba ajain teman kalian buat join kayak itu, jadi kalian bisa buka usaha sama-sama, itu bisa juga. Terus ada family, kalian diminta untuk lebih banyak habisin waktu sama keluarga sih. Kalau misalnya bisa, kalau nggak bisa kalian bisa video call, bisa teleponan sama keluarga, minta nasihat juga, minta doa juga kayak gitu. Karena bisa jadi keluarga kalian memiliki solusi dari permasalahan kalian. No wonder, aware. Kalian diminta untuk lebih peduli dan lebih ya melihat sekitar kayak gitu, perhatiin sekitar. Bisa jadi kayak kalian misalnya lagi jalan-jalan nih, kayak lagi menghirup udara segar aja, lagi perhatiin misalnya ada orang yang lagi kerja apa, kayak atau orang ini ternyata cerita sama kalian, kok ini kayak gini sih kayak gitu. Jadi bisa jadi ide itu muncul tiba-tiba dari sana. Ya kayak Isaac Newton, kayak Newton itu kan kayak lagi tiduran di bawah pohon, abis itu ada apel yang jatuh, terus dia ada ide, ada pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya, kok bisa apel itu jatuh. Ya kalian bisa jadi kayak gitu, baru muncul ide-ide itu. Jadi kalian diminta untuk lebih aware, lebih peduli lagi dan memperhatikan sekitar gitu. Past life, ya past life di sini tuh maksudnya mungkin kalian diminta untuk lebih berpasrah, karena mungkin saat ini kalau misalnya kalian yang lagi situasinya kurang baik, mungkin past life kalian ini merupakan hasil karma kalian itu di kehidupan terdahulu. Jadi kalian diminta untuk jalanin aja, lebih mengikhlaskan, banyak-banyak berdoa dan tetap percaya sama Tuhan. Karena saat karma ini berakhir, maka akan ada abundance, bakal dapat anugerah dari Tuhan kayak gitu. Jadi lebih banyak bersyukur sih, aku rasa. Oke, aku rasa itu aja buat yang pilih file nomor 1. Semoga ini resonate sama kalian. Kalau nggak resonate, aku minta maaf, ambil baiknya aja. Thank you for watching. Please comment, like, and subscribe. Bye. File nomor 1. Oke, hai buat kalian yang pilih file nomor 2, yaitu ada crystal clear intention. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. Jadi kalian diminta untuk menjadi benar-benar mengetahui dengan jelas tentang apa yang benar-benar kalian inginkan, apa tujuan kalian, dan fokus untuk mencapainya dengan penuh kepercayaan. Tetap percaya sama Tuhan. Kalau itu emang pantas buat kalian, kalau itu terbaik buat kalian, kalian pasti bakal dapetin. Jadi kalian harus jelas dulu. Jadi tahap pertama itu kalian harus jelas terhadap apa yang benar-benar tujuan kalian, apa yang benar-benar kalian inginkan, dan percaya kalau emang itu terbaik untuk kalian, kalian pasti bakal dapetin. Oke, percaya sama Tuhan. Itu untuk yang pilih file nomor 2. Oh ya, aku ingetin lagi kalau ini adalah general reading, jadi mungkin gak bakal resonate sama kalian semua, tapi aku harap bakal resonate sama sebagian besar dari kalian. Dan ini bisa vice versa. Terus juga aku ingetin lagi, kalau misalnya aku lagi nge-shuffle kayak gini, jangan di skip, ditonton, biar energi kalian bisa
masuk ke readingan ini biar lebih resonate, oke? Jadi kalau untuk karir dan juga finansial di sisa bulan Mei 2020 ini, ya kalian diminta untuk jadi jelas dulu. Kalian harus tahu dengan pasti apa yang benar-benar kalian inginkan. Tujuan kalian itu apa? Yang kalian inginin itu apa? Terus kalian harus fokus juga terhadap keinginan kalian itu. Jangan bercabang-cabang, pingin ini, pingin itu. Jangan kayak gitu. Itu cuma hasrat namanya. Oke? Jadi kalian harus tahu pasti yang benar-benar yang prioritas utama kalian itu apa, dan itu yang harus kalian fokuskan dan kalian percayai. Tetap percaya sama Tuhan, kalau emang itu yang terbaik untuk kalian akan segera kalian dapatkan. Pasti dikasih jalan sama Tuhan, oke? Oke, kita langsung aja ke tarotnya. Buat yang pilih file nomor 2, bagaimana karir dan juga keuangan kalian di sisa bulan Mei 2020 ini. Oke, ada The Chariot, lalu ada King of Pentacles, ada Wheel of Fortune, ada Judgment, ada Five of Swords, Three of Cups. Kelihatan nggak sih? Silau ya. Lalu ada Four of Swords, lalu ada Four of Cups, ada King of Swords, ada The Emperor. What else for who pick file number 2? Waduh, jatuh. Ada The Strength. What else for who pick file number 2? Ada Knight of Swords, ada Ten of Pentacles, ada Ace of Pentacles, ada Nine of Cups, the High Priestess, lalu ada Four of Wands, and the Hermit. Oke, jadi kayak gini, buat kalian yang pilih file nomor 2, ini agak beda sih sama file nomor 1 ya. Kalau file nomor 2 itu di sini ada 2 energi aku rasa. Maksudnya terbagi jadi 2 skenario. Jadi gini, buat kalian yang pilih file nomor 2, mungkin kalian ada yang mengalami kebingungan. Bingung antara 2 pilihan. Tapi kalian diminta untuk yakin sih, banyak-banyak fokus aja. Jadi kalian berdoa, kalian harus fokus apa yang kalian pinginin, benar-benar kalian pinginin, berdoa sama Tuhan kalau emang itu yang terbaik untuk kalian, kalau pekerjaan ini yang terbaik untuk kalian, biar Tuhan memberikan jalannya kayak itu. Tapi kalau misalnya ada yang lebih baik, biar Tuhan juga menuntun kalian kayak gitu. Kalian banyak-banyak berdoa biar kalian jadi jelas apa yang benar-benar yang terbaik buat kalian kayak itu. Karena di sini ada Wheel of Fortune, jadi it's time for you to get what you want kayak gitu. Jadi kayak ada judgment, jadi ada hasil karma dari segala perbuatan kalian di masa lalu. Jadi kayak ada new beginning, ada anugerah kayak gitu sih menurut aku di sini. Karena kalian itu yang pilih file nomor 2 di sini, kalian memiliki finansial yang bagus, keamanan finansial, kalian juga memiliki jabatan yang kuat. Kalian gak kekurangan sih menurut aku di sini. Finansial tuh bagus karena ada King of Pentacles, lalu ada Ten of Pentacles, lalu ada Ace of Pentacles. Jadi benar-benar kalian bakal di sisa bulan Mei 2020 ini kalian akan mendapatkan abundance. Kalian bakal mendapatkan anugerah, mendapatkan hadiah, mendapatkan gift from God, like rezeki nomplok mungkin,
Ada beberapa yang bakal dapat rezeki nomplok karena ada Ace of Pentacles, itu biasanya ada rezeki nomplok. Ada juga yang bakal ada new beginning, awal baru. Jadi kalau misalnya kalian yang belum bekerja, kalian bakal mendapatkan awal yang baru, mendapatkan hadiah dari Tuhan atas penantian kalian selama ini. Kalian harus percaya hidup itu nggak selalu di bawah, semua punya waktunya untuk naik. Dan nggak semua tuh di bawah, di atas, bakal ada waktunya untuk turun. Jadi kayak roda itu berputar terus gitu. Kalian maka diminta untuk banyak-banyak menghargai, banyak-banyak lebih aware terhadap sekitar, karena di sini ada Four of Swords dan juga ada Four of Cups. Jadi kalian itu terlalu fokus sama apa yang sebenarnya kalian inginkan kayak gitu. Jadi kalian memiliki banyak keinginan, padahal yang untuk kalian itu cuma satu kayak gitu. Jadi kalian diminta untuk fokus, banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak mensyukuri apa yang telah kalian miliki. Jangan hanya memandang terlalu jauh, memandang tinggi, tapi juga lihat ke sekitar kalian, karena di sekitar kalian itu ada yang terbaik untuk kalian gitu. Terus untuk finansial dan karirnya sih aku lihat di sini bagus. Keuangan kalian itu super bagus. Kalian bakal dapat rezeki, keamanan finansial di sisa bulan Mei ini. Ada juga yang bakal dapetin rezeki nomplok nih. Entah itu mungkin THR, atau pokoknya dapat rezeki lah, dapat uang kayak gitu. Ada juga yang bakal naik jabatan, aku lihat di sini. Tapi ada beberapa juga yang kayak disuruh lebih mengamati situasi, ya, karena kalian itu terlalu memandang jauh ke depan sampai yang terdekat itu kalian gak sadarin kayak gitu. Kalian terlalu pingin misalnya kayak pingin kerja di sini, di situ, di jauh kayak luar daerah kalian atau kayak gimana gitu. Kalian terlalu jauh memandangnya itu, padahal yang di dekat kalian itu bisa memberikan hasil yang lebih baik kayak gitu. Pekerjaan yang ada di sekitar kalian itu mampu untuk memberikan yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik untuk kalian, kehidupan yang lebih baik kayak gitu. Karena di sini aku lihat kalian itu sebenarnya orang yang memiliki kemampuan, kalian orang yang cerdas, orang yang disiplin, orang yang bijaksana, kuat juga. Ya, kalian memiliki kelebihan di bidang, kalian memiliki anugerah gini, apa sih namanya, wibawa. Kalian orang yang berwibawa, terpandang, dihormatin kayak gitu. Ada juga di sini yang aku rasa kalau misalnya nonton ini Love Feminine, kalian itu sebenarnya memiliki intuisi yang super tajam. Kalian juga memiliki pengetahuan spiritual, dan kalian sebenarnya tahu apa yang sebenarnya baik untuk kalian dan apa yang sebenarnya nggak pantas buat kalian. Jadi kalian diminta untuk lebih bijaksana lagi. Kalian harus sadar akan kemampuan dan kelebihan kalian itu, sehingga kalian bakal mendapatkan hasil yang sepantasnya untuk kalian gitu. Gunakan intuisi kalian. Kalau misalnya kalian bingung, ini bisa juga pada saat kalian kayak lihat bulan kayak gitu, pandangin bulan, kalian kayak curhat sama bulan biar dapat energi dari bulan, energi ketenangan, karena bulan itu ngasih energi ketenangan, percaya nggak percaya, oke? Jadi kayak kalian di sini ada juga yang kayak duduk aja kalian bakal dapetin hasil kalian yang bakal datang gitu. Jadi bakal ada hasil yang kalian peroleh di sisa akhir bulan Mei ini. Bakal rezeki yang bagus, karir yang bagus, kenaikan jabatan juga ada, mendapatkan pekerjaan untuk yang nggak dapat pekerjaan. Jadi kalian di sini juga ada juga yang bakal mendapatkan kayak sadar akan kemampuannya, skillnya yang selama ini mungkin dia nggak sadar akan kemampuan yang dia miliki itu. Bakal ada joyful sih. Dan juga di sini di sisa bulan Mei ini kalian, ya karena kalian itu dapat rezeki, terus juga pokoknya ada suatu lah, ada kayak kenaikan jabatan, mendapatkan pekerjaan, rezeki nomplok, mendapatkan rezeki yang gak terduga juga. Itu kalian bakal ada celebration sih sama teman kayak gitu. Ya karena kan kayak misalnya kalian naik jabatan, kalian mungkin bakal
traktir teman kayak gitu. Jadi kalian benar-benar ada the hermit dan juga ada the high priestess. Jadi kalian benar-benar diminta untuk lebih mendengarkan intuisi kalian. Jangan cuma fokus terhadap keinginan kalian. Pengen pekerjaan ini, pengen jadi ini, pengen buka usaha ini atau apa kayak gitu. Tapi kalian gak sadar. Padahal intuisi kalian udah bilang di sini aja, di sini pekerjaan ini kayak gitu. Tapi kalian nggak mau, kalian lebih menuruti ego kalian, keinginan kalian kayak gitu, lebih memandang jauh kayak gitu. Itu nggak baik juga, terlalu jauh. Karena memandang ke atas tapi nggak ke bawah itu nggak baik juga, Kak. Jadi kalian disuruh untuk lebih aware, lebih menyadari, percaya bahwa ada satu yang emang untuk kalian gitu. Dengarkan intuisi kalian, dengarkan bimbingan dari orang-orang di sekitar kalian. Karena di sini ada juga the hermit, itu bisa jadi bimbingan dari orang-orang terdekat kalian, orang yang kalian hormati, kayak bisa orang tua kalian atau orang-orang yang memiliki pengalaman lebih. Kalian diminta untuk lebih dengerin sih, sama dengerin juga intuisi kalian. Kalau misalnya kalian udah tahu fokusnya keinginan kalian, yang benar-benar keinginan kalian itu apa, dan intuisi kalian itu berkata seperti itu, take action buat ngelakuin itu, buat ngejalanin yang emang kalian inginin itu. Jangan cuma di pikiran aja tapi realitanya nggak ada kayak gitu, actionnya nggak ada. Jangan kayak gitu, karena ini benar-benar perfect timing. Jadi biar di akhir sisa Mei ini kalian akan memetik hasil yang kalian dapatkan. Kalian akan mendapatkan karma baik dari apa yang kalian perbuat selama ini. Di sini sih ada selain keamanan finansial, di sini aku ada juga nih, ada about commitment. Jadi kalian itu bakal ada kayak mungkin ada perjanjian baru, kalian bakal dapat mungkin apa sih namanya investor apa sih, bakal ada gini lah, apa sih namanya, usaha-usaha baru. Mungkin kalian ada juga ide untuk buka usaha sama teman. Yuk, kalau emang itu yang kalian pikir terbaik, itu kalian udah yakin, yuk jalanin aja gitu, take action buat itu. Karena ini ada Four of Wands, jadi kayak ada perlindungan kayak gitu. Kalian percaya kemanapun kalian itu bakal selalu dilindungi dan dibimbing oleh Tuhan dan juga semesta kayak gitu, karena itu merupakan jawaban dari doa-doa kalian selama ini. Kalian diminta untuk banyak-banyak berdoa dan juga lebih aware terhadap sekitar, menghargai apa yang kalian miliki. Jangan hanya memandang ke atas tapi juga memandang ke bawah. Jangan memandang terlalu jauh, padahal yang di dekat kalian itu lebih baik untuk kalian gitu. Kalian juga digunakan untuk lebih menggunakan dan menyadari kemampuan-kemampuan kalian, kekuatan kalian. Di sisa bulan Mei ini juga kalian akan sadar akan ability kalian, kemampuan kalian. Kalian bisa kerjaannya itu sebagai pemimpin, aku rasa bisa manajer, bisa CEO, bisa juga dia punya usaha dan jadi wirausahawan, jadi dia pemilik dari usahanya itu. Karena kalian itu tipe orang yang gak suka diatur sih kalau di sini, karena kalian memiliki karisma kalian sendiri, memiliki wibawa kalian sendiri, jadi kalian itu kayak dihormatin. Pokoknya kalian itu jadi kayak ketua, bisa manajer, pokoknya bisa juga jadi wirausahawan, jadi kalian yang memiliki usaha tersebut. Bisa juga sebagai pengusaha, bisa juga ini sama mirip sih sama file nomor 1, ada yang sebagai pilot, ada yang driver, ada yang pokoknya berhubungan sama dia bawa kendaraan gitu. Bisa juga pegawai negeri, militer juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang belum punya pekerjaan, kalian diminta untuk lebih fokus sih, biar apa yang benar-benar kalian inginkan kayak gitu.
Kalau yang maskulin, kalian itu orang yang berwibawa, orang yang tegas, orang yang cerdas, intelektualnya bagus. Kadang kalian itu lebih mengutamakan logika daripada perasaan. Jadi kalian diminta untuk, di sini kan ada High Priestess, jadi kalian disuruh untuk menyeimbangkan antara penggunaan logika dan juga penggunaan intuisi atau emosional kalian, perasaan kalian gitu. Jadi jangan cuma menggunakan logika kalian. Nggak selalu yang menggunakan logika itu lebih baik dibandingkan intuisi. Nggak selalu juga yang menggunakan perasaan itu lebih baik. Jadi kalian diminta untuk lebih menyeimbangkan kedua hal itu. Oke? Aku bakal ambil dari Oracle Card. Pesan untuk kalian yang pilih file nomor 2 dari Dewi-Dewi. Bagus sih kalau yang pilih file nomor 2 ini bakal benar-benar dapat abundance. Jadi kayak hasil karma kalian, karma-karma yang udah kalian perbuat terdahulu itu bakal terbayarkan di sisa bulan Mei ini. Ada infinite supply. You are supplied for today and all of your tomorrow. Jadi kalian bakal dapat kayak energi gitu dari semesta. Jadi kalian diminta untuk pergunakan energi ini untuk memanifestasikan apa yang kalian inginkan, mimpi-mimpi kalian kayak gitu. Tapi jangan terlalu berpandangan jauh, karena nggak semua yang kalian inginkan itu emang terbaik buat kalian. Padahal ada satu yang emang terbaik untuk kalian. Jadi kalian diminta untuk lebih berpasrah. Jangan gunain logika aja, tapi seimbangin juga dengan perasaan kalian. Oke? Energi yang datang ini bisa membantu kalian untuk memanifestasikan yang kalian inginkan. Itu. Terus ada quiet time. Jadi ya, ini kan ada Four of Swords. Jadi kalian bisa diminta untuk meditasi, banyak-banyak berdoa, kayak lebih memfokuskan diri terhadap agar kalian benar-benar tahu apa yang benar-benar untuk kalian, apa yang benar-benar kalian inginkan, dan yang terbaik untuk kalian gitu. Jadi ini ada quiet time. Kalian diminta untuk take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate. Jadi kalian diminta untuk istirahat dan juga meditasi agar kalian mengetahui apa yang benar-benar kalian inginkan, yang terbaik untuk kalian kayak gitu. Jadi kalau misal kalian udah tahu, udah meditasi, udah tenang, udah yakin kalau itu yang kalian inginkan, langsung take action buat dapetin itu. Jangan nunda-nunda, biar di sisa bulan Mei ini kalian memperoleh hasilnya. Tapi kalau misalnya kalian yang udah selama ini udah berjuang, jadi ya kalian tinggal metik hasilnya aja di sisa bulan Mei ini gitu. Bakal ada celebration juga sih, ada yang naik pangkatnya nih, naik jabatannya. Ada juga yang bakal dapat pekerjaan, dapat rezeki yang gak terduga kayak gitu. Waduh. Ini. Ada bodies of waters. Spend time near waters such a lake, river, or the ocean to recharge your battery. Oke, jadi kamu diminta untuk menghabiskan waktu di kayak air. Jadi kamu kayak membersihkan diri, karena mungkin ya kan di masa corona ini kayak kita kelamaan di rumah, jadi kayak energi kita tuh kayak tercampur. Jadi ya untuk menyeimbangkan energi kalian diminta untuk banyak-banyak lebih banyak menghabiskan waktu. Kalau bisa kalian kayak file nomor 1 aku juga kasih tahu untuk menggunakan air garam, karena air garam itu mampu untuk menetralisir energi kita. Oke, karena kan di masa corona kayak gini kita tuh nggak keluar terus-terusan kan, nggak bisa kemana-mana. Jadi kalian bisa di rumah aja pakai mandi air garam, bersihkan energi kalian sehingga kalian bisa lebih tenang dan lebih tahulah lebih jelas apa yang kalian inginkan gitu. Oke, jadi sekarang aku bakal ambil pesan dari Kibi. Oh iya, jangan dulu. Aku bakal ambil pesan dari jatuh semua. Dari kartu semesta. Oke.
Pesan dari semesta untuk kalian yang pilih file nomor 2 tentang karir dan juga keuangan kalian di sisa bulan Mei 2020. Gini, in any moment I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Jadi kalian diminta untuk gini, lebih menerima apa yang terjadi. Kayak kan tadi aku bilang kalau ini quiet time, kalian diminta untuk meditasi dan untuk lebih yakin. Kalian jangan cuma memandang jauh, kan harus percaya yang terbaik itu pasti akan ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya kayak kalian tiba-tiba dapat vision nih, dapat ilham kayak gitu, nah di pekerjaan ini, tapi kalian gak suka kayak gitu sama pekerjaan kalian ini, kalian pengen yang lain gitu, tapi kalian diminta untuk terima itu, karena itu merupakan jawaban dari doa-doa kalian gitu. Walaupun kalian kadang berdoa mungkin meminta pekerjaan yang ini itu, tapi nyatanya kalau emang itu bukan buat kalian, gak mungkin kalian paksakan, karena Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kalian, dan kalian harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Jadi kalian diminta untuk lebih menerima segala kejadian. Oke? Kalau misal kalian dapat ilham atau gimana, kalau emang itu tempat yang terbaik untuk kalian, kalian pasti dapatkan gitu. Jadi jangan banyak mengeluh gitu. Lebih banyak berkontemplasi sih kalian juga diminta. Karena kan ini ada quiet time, ada meditasi dan juga ada contemplate. Di sini aja juga contemplation. Jadi kalian diminta untuk banyak-banyak kontemplasi sih. Lalu ada my happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. Jadi kebahagiaan kalian itu jadi saat kalian bahagia, saat kalian menghargai apa yang kalian miliki, apa yang ada di sekitar kalian happiness, enjoy with your life, kayak gitu, kalian akan ditunjukkan jalan sama Tuhan. Selama kalian enjoy, selama kalian bahagia, berpikiran positif, dan juga percaya sama Tuhan, maka tiba-tiba kayak kalian nih misalnya lagi bingung untuk milih pekerjaan apa, atau kalian belum dapat pekerjaan, atau kalian pengen pindah pekerjaan atau something like that, kalian lagi bingung, kalian disuruh untuk percaya sama Tuhan, banyak-banyak happiness, bahagia, mensyukuri yang kalian miliki, maka tiba-tiba kayak entah itu lewat mimpi, entah itu ide yang muncul tiba-tiba, atau ada yang ngasih tahu, itu bisa kalian langsung ditunjukin jalan gitu. Jangan kayak tiba-tiba aja ada arahan kayak gitu, kalian tahu harus kemana gitu. Jadi kayak gitu sih, kalian diminta untuk banyak-banyak happiness, karena energi positif akan menarik energi positif lainnya, dan energi negatif akan menarik energi negatif juga. Jadi kita diminta untuk lebih banyak untuk berpikiran positif. Oke? One more please. Ini sama kayak file nomor 1. I do whatever it takes to get closer to consciousness. Oke, jadi kalian diminta untuk tetap berusaha untuk mendapatkan yang kalian inginkan, tetap berdoa dan take action to manifestation what you want, kayak gitu. Untuk manifestasikan apa yang kalian inginkan, jadi kalian harus take action gitu. Jangan cuma kayak pingin, berhayal, bermimpi, berdoa, pingin ini, pingin itu, tapi kalian nggak take action. Itu kan sama aja kayak apa sih bilang, nggak ada artinya gitu. Jadi imbangin, take action dan juga berdoa. Oke? Jadi orang yang seimbang, karena ada the chariot dan juga the high priestess. Jadi seimbang, black and white, negatif, positif.
yang diinginin juga sama kemampuan itu harus seimbang. Harapan dan juga aksi harus seimbang, oke? Itu. Karena aku bakal ambil pesan dari Kibi, dari pesan dari semesta untuk kalian yang pilih file nomor 2. Ada past life, jadi kayak ya ini merupakan hasil karma dari kehidupan kalian terdahulu atau perbuatan kalian terdahulu. Kalian akan mendapatkan hasil karma kalian, dan aku rasa sih ini merupakan new beginning, awal yang baru. Ada juga abundance, bakal ada anugerah, karena di sini energinya itu anugerah. Jadi kayak hasil karma kalian itu baik gitu. Unconditional love, jadi kalian diminta untuk cinta tanpa syarat. Kalian harus membagikan cinta kalian, kayak kalian punya cinta, maksudnya kayak energi gitu. Kalian bisa bantu orang, kayak bukan mengumbar, tapi kayak lebih membantu sesama. Ada orang yang kekurangan, karena di sini kalian kan memiliki rezeki yang berlimpah. Ada abundance, ada rezeki, ada kestabilan keuangan, keamanan finansial. Kalian bisa membantu, membagikan terhadap orang-orang di sekitar kalian, orang-orang yang membutuhkan, kayak gitu. Itu maksudnya membagikan cinta, oke? Terlepas dari kondisinya, terlepas dari fisiknya yang terlihat, kayak gitu. Kalian diminta untuk itu. Menghargai juga, terlepas dari kayak kalian pengen pekerjaan ini itu, tapi ternyata ya pekerjaan yang di dekat kalian yang terbaik untuk kalian. Kalian diminta untuk menerima itu, oke? Jangan cuma ngelihat dari luarnya, lihat juga dalamnya gitu, karena itu yang terbaik untuk kalian. Lalu ada new love. Ada yang ngempil nih tentang cinta. Jadi kayak bakal ada cinta yang akan datang buat kalian. Ini selain karir, di sisa bulan Mei ini juga ada beberapa orang, mungkin ini spesifik untuk 1-2 orang, aku nggak tahu. Ini bakal dapat new love. Jadi saat kalian stabil finansial, kalian happiness, kalian akan menarik cinta yang baru untuk kalian. Teng. Oke, congratulations. Benar-benar ya, rezeki dapat, cinta dapat. Oke, ada friends. Jadi buat kalian yang masih bingung, kalian yang belum kerja, atau kalian ada ide untuk buka usaha apa kayak gitu, kalian bisa minta bantuan sama teman, kalian bisa curhat sama teman. Bisa aja teman kalian itu memberikan solusi atau membantu kalian dalam menghadapi permasalahan kalian. Bisa juga ini berarti join, ada pekerjaan yang kalian bisa join sama teman gitu, usaha bersama, atau kalian bisa kerja sama teman. Jatuh. Dan satu lagi yaitu ada the moon, kayak yang tadi aku bilang, the high priestess itu ada the moon. Jadi kalian bisa kayak minta bantuan itu, kalian bisa recharge energi juga, minta energi ketenangan itu dengan cara kalian memandangi bulan. Karena percaya nggak percaya, energi bulan itu memberikan kita ketenangan gitu. Bisa juga sih yang dapat vision atau dapat ide-ide atau dapat ilham itu pada saat malam hari. Pokoknya ada hubungan sama bulan. Bisa juga kalian yang suka tentang perbintangan, bulan, langit-langit, itu bisa jadi solusi, bisa jadi pekerjaan sampingan kalian. Oke, aku rasa itu aja buat yang pilih file nomor 2. Aku harap ini resonate sama kalian. Kalau nggak resonate, ambil positifnya aja, negatifnya ambil hiburan aja, oke? Thank you for watching. Please comment, like, and subscribe. Bye. File nomor 2. Oke, hai buat kalian yang pilih file nomor 3, yaitu moon cycles. Di sini kalian diminta untuk memperhatikan efek dari moon cycles. Jadi bakal ada cycles dalam hidup kalian yang bakal berubah kayak gitu. Kalian diminta untuk banyak-banyak gini sih, afirmasi. Kayak kalian harus yakin apa yang kalian pinginin, kayak gitu.
Jadi kalau misalnya kalian pengen pekerjaan atau kalian pengen apa kayak gitu, kalian diminta untuk fokus. Kalian juga harus menghargai, kayak mungkin kalian lagi tiba-tiba ada energi apa gitu yang ngalir dalam hidup kalian, terutama pada saat moon cycles, pada saat bulan penuh misal kayak gitu. Kalian diminta untuk itu, pada saat itu kalian bisa kayak melakukan afirmasi. Kalian membayangkan dan fokus terhadap apa yang kalian inginkan dan berdoa kalau emang itu yang terbaik untuk kalian, maka itu yang akan kalian dapatkan. Oke? Lebih banyak kayak gitu sih, lebih banyak melakukan afirmasi, terutama pada saat moon cycles, pada saat bulan penuh, pada saat perputaran bulan gitu. Oke, aku langsung aja ke tarotnya. Oke, aku ingatin lagi kalau ini adalah general reading, jadi kemungkinan gak bakal resonate sama kalian semua, tapi aku harap sebagian besar dari kalian itu bakal resonate sama ramalan ini. Ini juga bisa vice versa. Terus juga kalau misalnya aku lagi nge-shuffle kayak gini, usahain jangan di skip, ditonton biar energi kalian bisa masuk ke readingan ini biar lebih resonate. Oke? Oke, untuk kalian yang pilih file nomor 3, bagaimana karir dan juga keuangan kalian di sisa bulan Mei 2020 ini. Ada Knight of Swords, what else? For who pick file number 3? Ada 9 of Pentacles, 3 of Wands, dan ada 10 of Swords, 5 of Cups, ada 9 of Swords. Oh my god, ada apa dengan kalian yang pilih file nomor 3? Agak berat nomor 3. What else for who pick file number 3? Jatuh. Ada the devil. Ada Queen of Cups, 10 of Pentacles. What else? What else? Lalu ada 7 of Cups, Strength, Page of Pentacles, Page of Wands, and 5 of Pentacles. One more please. What? Wow. Okay, thank you. Ada the Chariot. Wait. Jadi gini. Buat kalian yang pilih file nomor 3. Kalian mungkin dulunya itu udah kayak ada yang dikhianatin sama rekan kerjanya, atau mungkin usahanya bangkrut, kehilangan pekerjaannya, dirumahkan, ditusuk dari belakang sama teman, dikhianatin teman atau rekan kerja, pokoknya disakitin, benar-benar disakitin sampai buat kalian kecewa. Apalagi misal di sini ada juga yang kayak udah dia bangkrut gitu, usahanya gagal, dikhianatin teman lagi atau something like that. Di sini kalian diminta untuk
ini diminta untuk mengikhlaskannya, bangkit kembali. Jangan terus-terusan kayak meratapi kegagalan kalian. Di sini ada Five of Cups. Di sini kan ada tiga cups yang udah jatuh, tapi di belakang di depannya itu kalau kita ngadap ke kiri itu kan biasanya kayak ngadap ke belakang. Kalau tarot itu biasanya ngadap ke kiri itu berarti kayak ngadap ke masa lalu gitu. Dan ini ada 2 cups di masa depan, berarti ada kesuksesan, masih ada sesuatu yang bisa kalian kembangkan gitu. Jadi yang udah gagal, yang udah jatuh, ya udah ikhlasin aja kayak gitu. Tapi percaya di depan itu masih ada yang masih bisa kalian rintis, yang masih bisa kalian bangun gitu. Jangan terkekang dalam mimpi-mimpi buruk kalian, dalam ketakutan kalian, depresi kalian, rasa sakit kalian kayak gitu. Karena itulah yang membuat energi kalian itu kayak stuck. Jadi kayak kalian itu yang seharusnya kalian happiness, tapi kalian jadinya nggak bisa melihat kebahagiaan itu, nggak bisa mendapatkan abundance atau anugerah itu yang seharusnya kalian mendapatkan anugerah, mendapatkan rezeki, itu malah tertutup karena kalian jadinya kayak nggak bisa tahu, nggak kelihatan yang mana yang seharusnya kalian kembangkan, kemana kalian harus melanjutkan kayak gitu, yang mana yang terbaik untuk kalian gitu. Jadi kayak kalian itu kayak terkunci gitu dalam diri kalian. Pikiran negatif kalian itu yang akan menghancurkan kalian gitu. Jadi kalian diminta ayo bangkit lagi. Sedih boleh, tapi jangan terpuruk terhadap penyesalan, terhadap segala kejadian dan kegagalan di masa lalu. Bahkan di sini aku lihat sampai kalian itu kadang kayak sampai masuk mimpi, kalian bermimpi kegagalan itu, rasa sakit itu sampai masuk mimpi, itu yang buat kalian kadang insomnia kayak gitu, susah tidur ya, kadang menangis, meratapi kesedihan kalian. Kalian diminta untuk bangkit, jangan hanya terpuruk terhadap masa lalu, karena di depan sana ada kesuksesan dan kebahagiaan yang menanti kalian gitu. Masih ada 2 cups lagi yang masih bisa kalian rintis lagi, kalian kembangkan gitu. Karena di sini seperti yang ya kita lihat kayak gitu, di sini kartunya tuh bagus, cuma di sini ini kartunya negatif. Jadi kayak kalian itu disuruh berhenti dulu. Saat kalian sudah bisa melepaskan, merelakan masa lalu, maka pintu anugerah itu akan terbuka. Karena selama kalian masih terpuruk, kalian masih tertutup dan gak tahu, masih memandang ke belakang, meratapi masa lalu, itu anugerah yang ada di depan, pintu anugerah itu gak bakal bisa kalian lihat, gak bakal bisa kalian capai gitu. Karena itu kalian diminta untuk mengikhlaskan, merelakan, dan lebih mencoba berpikiran positif lagi. Karena ya saat kalian sadar di akhir bulan Mei ini, mungkin kalian bakal sadar kalau pikiran kalian, kegagalan kalian itu udah nggak berarti, udah nggak pantas lagi ada dalam kehidupan kalian. Jadi kalian sadar dan kalian akan take action untuk maju ke hal yang masih bisa kalian kembangkan kayak gitu, sehingga kalian dapat menikmati hasilnya gitu. Terus juga di sini saat kalian sudah bisa melangkah maju di situ, kalian akan mendapatkan anugerah. Di sini kalian di depan sana itu ada 9 of Pentacles dan ada 6 of Pentacles. Jadi yang awalnya kalian itu sendiri menikmati hasil kerja kalian, hasil yang kalian tanam itu sendiri, kalian akan mendapatkan juga kestabilan, keamanan finansial yang mampu kalian bagikan terhadap orang-orang di sekitar kalian. Yang awalnya kalian sendiri, kalian akan dikelilingi dengan banyak-banyak orang yang frekuensinya tuh sama kalian, orang yang emang pantas kalian ajak untuk berbagi, keluarga kalian, orang terkasih kalian kayak gitu. Akan ada orang yang tepat untuk kalian ajak berbagi seperti itu. Kalian diminta untuk banyak-banyak membantu, jangan menutup diri. Di sini juga aku rasa ada yang kayak dikhianatin oleh orang yang mereka cintai kayak gitu, entah itu pasangannya, sahabatnya,
atau ada juga yang rekan kerja dan keluarganya kayak gitu. Ada juga yang mungkin mengalami perceraian di sini, tapi saat kalian bangkit, kalian akan mendapatkan, kalian mampu untuk melihat peluang-peluang di masa depan yang mampu untuk memberikan kalian keamanan finansial dan banyak pilihan lainnya. Tapi kalian harus ingat bahwa semua pilihan itu nggak semuanya itu terbaik untuk kalian. Cuma ada satu yang terbaik untuk kalian, karena itu kalian diminta untuk lebih seimbang. Dan juga kalian punya kemampuan untuk memberi, tapi jangan memberi atau membantu orang itu membabi buta. Kalian juga harus melihat dari perspektif yang berbeda kayak gitu, karena nggak semua dari perspektif kalian itu merupakan jawaban yang terbaik kayak gitu. Kadang kalian harus belajar untuk melihat dari perspektif atau kacamata yang lainnya, dari pendapat yang lainnya kayak gitu. Jadi sebelum kalian membantu orang, kalian harus tahu juga apakah orang ini baik untuk dibantu, pantas untuk dibantu. Jadi biar kalian tuh nggak membantu dengan membabi buta, karena kalau kalian membantu dengan membabi buta, maka penyesalan dan rasa sakit yang kalian akan dapetin kayak gitu. Jadi emosional dan juga logikanya tuh harus seimbang gitu. Hati-hati juga di dalam menentukan pilihan, dalam mengambil keputusan itu jangan cuma menggunakan perasaan, karena di sini ada Queen of Cups. Jadi kadang kalian itu lebih mengutamakan perasaan daripada daripada logika kalian. Itu yang buat kalian disakitin, terpuruk pada akhirnya kayak gitu. Jadi kalian diminta untuk lebih menyeimbangkan antara penggunaan perasaan dan juga logika kalian. Jadi orang yang seimbang, oke, antara logika dan juga perasaan, lebih seimbang gitu. Kalian juga harus tahu yang mana yang buruk, yang mana yang buruk dan juga mana yang baik untuk kalian lakukan. Mana orang yang baik dan mana orang yang tidak baik untuk kalian bantu. Gitu. Karena pada saat moon cycles di sini kalian kayak benar-benar lagi intuitifnya. Jadi kayak intuisi kalian lagi tajam-tajamnya. Jadi saat itu kalian benar-benar harus berpikir, harus memikirkan dan berdoa yang jelas apa yang kalian inginkan, apa yang benar-benar kalian inginkan kayak gitu. Biar dapat visionnya, biar dapat intuisinya gitu. Itu sih poin utamanya. Kalau kalian udah bisa keluar dari masa lalu kalian, mengikhlaskannya, maka bakal banyak anugerah yang menanti kalian ke depannya. Tuh, sekarang aku bakal ambil dari Oracle Card, pesan dari Dewi Dewi untuk kalian yang pilih file nomor 2. Kalau misalnya ini kalian yang belum kerja atau kehilangan pekerjaan, kalian harus bisa mengikhlaskan itu. Kalian harus bisa berpikiran positif dan sehingga kalian mampu untuk melihat peluang-peluang ke depannya, karena di sini akan ada abundance, anugerah-anugerah yang menanti kalian di depannya. Itu di akhir bulan Mei ini, di sisa bulan Mei ini kalian akan sadar akan hal itu. Dan kalau misalnya kalian yang udah memiliki pekerjaan, ya kalian tinggal menunggu aja hasil kerja kalian itu akan membuahkan hasil di sisa bulan Mei ini. Akan ada hasil yang kalian petik yang mampu untuk kalian bagikan terhadap orang-orang terkasih kalian. Jatuh semua. Pesan dari Dewi-Dewi untuk kalian yang pilih file nomor 3. Ada boundaries. Love yourself enough to say no to others. Demand on your time and energy. Oke, kayak yang tadi aku bilang, jadi kalian itu harus tahu juga, jangan memberi itu dengan membabi buta. Kalian harus tahu yang mana yang pantas untuk kalian bantu, yang mana yang nggak pantas buat kalian bantu. Jadi kalau misalnya temen
atau orang yang datang ke kalian cuma saat kalian dibutuhkan, tapi pada saat kalian membutuhkan mereka itu pergi, ngapain dibantu gitu. Jadi kalian harus bisa lebih perhatiin kayak gitu. Kalau misalnya kalian emang nggak mau dan nggak bisa bantu mereka, beraniin diri kalian buat say no kepada mereka, oke? Beraniin aja buat bilang enggak gitu. Ngapain takut buat nolak gitu. Karena love yourself, karena kamu harus belajar untuk mencintai diri kamu. Karena kamu terlalu banyak membantu, dan membantunya itu kayak membantu-bantu tanpa tahu orang ini pantas apa enggak gitu. Orang ini masih pantas nggak kamu bantu gitu. Jadi kamu harus belajar lagi untuk nggak membantu orang membabi buta gitu. Karena kamu harus mencintai diri kamu gitu. Kalau orang ini nyakitin kamu, ngapain kamu bantu? Kalau kamu bantu dia terus padahal dia udah nyakitin kamu, itu sama dengan kamu nggak menghargai diri kamu, nggak mencintai diri kamu, oke? Lalu ada secret space. Create an altar or visit a power place to connect with the divine. Jadi kamu diminta untuk banyak-banyak berdoa, atau kamu bisa juga datang ke tempat-tempat yang kamu pikir memiliki koneksi terhadap Tuhan, kayak misalnya ke masjid, ke pura, ke ke gereja, pokoknya ke tempat-tempat yang kamu anggap memiliki koneksi terhadap Tuhan gitu. Atau tempat-tempat bersejarah yang memiliki kekuatan gitu kan bisa juga. Itu sih banyak-banyak mendekatkan diri sama Tuhan biar lebih clear gitu, yang mana orang-orang yang baik untuk kamu, mana yang enggak. Karena di sini kamu bakal dibukakan mata karena kamu selama ini terlalu baik membantu orang sehingga kamu dikhianatin, gak dihargain kayak gitu. Karena itu Tuhan mendatangkan situasi ini sehingga kamu bisa lebih aware, lebih sadar, lebih peduli lagi terhadap hidup kamu, diri kamu gitu, biar gak selalu mengutamakan orang lain gitu. Ada ending and beginnings, jadi ada akhir, ada juga yang akan dimulai. Seperti yang kita tahu, kehidupan itu akan selalu ada akhirnya dan akan ada awal mula baru. Kamu yang kehilangan pekerjaan, yang dikhianati sekarang, akan ada awal barunya menanti di depan. Selama kamu bisa merelakan kegagalan dan kejadian di masa lalu itu, maka kamu akan bisa untuk melangkah ke masa depan, ke tempat yang lebih baik. Oke? Sekarang aku akan ambil pesan dari semesta untuk kalian yang pilih file nomor 3. About your career and financial. Untuk yang pilih file nomor 3, karir dan juga keuanganmu di sisa bulan Mei 2020 ini. My first freedom light up the world. Ya, jadi biarkan kebebasan kamu itu yang bersinar. Jadi free yourself aja. Kalau misalnya kamu nggak suka ngelakuin sesuatu, kamu nggak mau bantu dia, beraniin diri kamu, bebasin diri kamu untuk berkata tidak sama orang itu, kayak gitu. Jadi kamu harus, kalau misalnya kamu pengen ngelakuin sesuatu juga, ya just do it kayak gitu. Kalau emang itu yang kamu mau, lakuin gitu. Pokoknya bebasin diri kamu dari segala ikatan-ikatan yang membatasi kamu selama ini, dari teman-teman yang toksik, dari orang-orang yang toksik sama kamu selama ini. Bebasin diri kamu, karena dengan kamu bebasin diri dari orang-orang yang gak baik, dari situasi yang udah gak baik buat kamu, maka kamu akan lebih terpancarkan aura positifnya. Maka energi negatif yang selama ini nempel sama kamu itu bakal sirna kayak gitu, biar energi positif yang lebih baik itu datang ke dalam kehidupan kamu gitu. Kamu diminta juga untuk banyak-banyak memaafkan. Oke, orang-orang yang mengkhianati kamu, segala situasi yang nggak sesuai sama yang kamu inginin, kegagalan kamu, kegagalan diri kamu, itu kamu maafin. Karena dengan kamu memaafkan kesalahan-kesalahan dan segala yang terjadi, maka kamu mengizinkan diri kamu untuk menerima lebih lagi, seperti itu, sehingga kamu bisa tumbuh dan mendapatkan hasil yang kamu mau gitu. One more please.
Jadi banyak-banyak mengikhlaskan sih, kayak yang tadi aku bilang, banyak-banyak mengikhlaskan, banyak-banyak memaafkan. Jangan cuma mau memberi, tapi juga haruslah menerima. Oke, take and give. Hidup ini harus take and give. Nggak bisa kamu selalu memberi. Jadi terkadang kamu juga harus menerima. One more please. Oke, jadi I surrender to a power greater than me. Kamu harus percaya Tuhan itu ada, semesta itu ada. Sekeras, sesulit apapun kehidupan ini, kamu harus percaya bahwa segala yang terjadi itu untuk suatu kebaikan, dan Tuhan maha kuasa, Tuhan itu maha adil, Tuhan mampu untuk membolak-balikan dunia itu, membolak-balikan dunia ini. Jadi dari malam jadi pagi hari. Jadi dia pasti juga, kalian harus percaya juga Tuhan juga bisa membantu kalian. Dari kehidupan kalian yang mungkin kurang baik, Tuhan mampu untuk menjadikan kehidupan kalian lebih baik kalau kalian percaya dan yakin sama Tuhan dan sama semesta. Oke, aku akan ambil pesan dari Kibi, pesan dari semesta buat kalian yang pilih file nomor 3. What? Meletuk-letuk. Jadi ada joyful ya. Jadi kalian itu diminta untuk lebih banyak-banyak happiness, lebih banyak-banyak bergembira, joyful, bahagia aja kayak gitu, menikmati hidup kalian kayak gitu. Jangan terpuruk terus sama yang namanya kesedihan, kegagalan masa lalu. Kalau disakitin ya udah, sakit hati boleh, tapi jangan berlarut-larut kayak gitu. Kamu harus tahu juga, harus yakin kalau di depan sana ada yang lebih baik menanti kamu. Oke? Banyak aja sih joyful, menghargai, bahagia dalam hidup, party, party. Maksudnya lebih banyak happiness aja. Ada masculine, jadi ini bisa juga berarti jangan cuma, karena kalau kayak yang kita tahu, maskulin itu kan kalau cowok itu lebih kayak kadang tuh lebih sering menggunakan logika dibandingkan perasaan. Jadi kamu diminta untuk lebih jangan melulu menggunakan perasaan kamu, mengutamakan perasaan kamu, gunain juga logika dalam mengambil keputusan kayak gitu. Tarot, bisa juga kalian ini bisa tarot, atau kalian bisa menemukan solusi kalian dari tarot gitu. Bisa juga kalian yang bingung mencari pekerjaan, kalian mungkin punya skill di bidang tarot, kalian bisa manfaatin itu. Give, kayak aku bilang, saat kalian sudah melepaskan beban-beban kalian, bisa merelakan dan juga nggak menyesali kejadian di masa lalu lagi, bisa mengikhlaskan lah, kalian bakal dapat gift dari Tuhan. Ada gift yang menanti kalian di depan sana. Oke? Ada feminine, jadi ini kalian diminta untuk lebih seimbang. Ini ada masculine, ada feminine. Jadi kalian benar-benar diminta untuk lebih seimbang antara logika dan juga perasaan, antara masculine energy dan juga feminine energy. Jangan lebih dominan satunya, nggak boleh, harus seimbang kalian. Oke? Aku rasa itu aja, semoga ini resonate sama kalian. Kalau nggak resonate, aku minta maaf, ambil baiknya aja, sisanya anggap fun reading aja. Thank you for watching, please comment, like, and subscribe. Bye, file nomor 3.